Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ratapan pasal 2. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaat. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku. Hancur habis hatiku
karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, "Mana roti dan anggur?" Sedang mereka jatuh pingsan, seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara, Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang, kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau, semua seteru mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan giginya. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai Putri Sion, cucurkanlah air mata, bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu, bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya, demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan, dan tiliklah, kepada siapakah kau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai. Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan, pemuda dan orang tua. Darah-darahku
dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan, engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan, engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Ratapan pasal 2 ayat 1 sampai 22 adalah bagian dari kitab Ratapan yang ditulis sebagai tangisan kesedihan atas kehancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh bangsa Babel. Pasal ini menggambarkan betapa dahsyatnya murka Tuhan atas dosa umatnya, serta penderitaan yang mereka alami akibat hukuman tersebut. Penjelasannya, murka Tuhan atas Sion. Tuhan menyelimuti Sion dengan awan dalam murkanya, melambangkan kegelapan dan penderitaan yang menimpa Israel. Ia meruntuhkan pertahanan, menghancurkan raja, imam, dan nabi, serta membuat bangsa itu tidak lagi menerima petunjuknya. Bait Allah yang dulu pusat ibadah dan perayaan, kini menjadi sunyi dan hancur. Penderitaan umatnya, Nabi Yeremia menggambarkan betapa hatinya remuk melihat penderitaan umatnya, terutama anak-anak kecil yang kelaparan. Bangsa-bangsa lain mencemooh Yerusalem yang dulu megah tetapi kini telah runtuh. Nabi-nabi palsu semuanya memberikan penglihatan yang menyesatkan, tidak menegur dosa, sehingga umat tidak bertobat dan akhirnya menerima hukuman Tuhan. Sehingga adalah seruan untuk bertobat dan berseru kepada Tuhan. Yeremia mengajak umat untuk berteriak kepada Tuhan, mencurahkan hati mereka seperti air di hadapannya. Ia menggambarkan keputusasaan yang luar biasa, bahwa ibu-ibu terpaksa memakan anak mereka karena kelaparan. Tidak ada yang luput dari murka Tuhan. Pemuda, orang tua, imam, dan nabi semua dibinasakan. Renungannya untuk kita, yang pertama, dosa membawa konsekuensi berat. Bangsa Israel mengalami kehancuran karena mereka menolak firman Tuhan dan memilih jalan mereka sendiri. Murka Tuhan bukan tanpa alasan. Ini adalah akibat dari ketidaksetiaan mereka selama bertahun-tahun. Untuk itu jangan tertipu oleh pengajaran yang menyesatkan. Nabi-nabi palsu memberikan penglihatan yang menyenangkan, tetapi tidak membawa pertobatan sejati. Kita harus berhati-hati dengan pengajaran yang hanya menyenangkan telinga, tetapi tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tetap mengundang umatnya untuk berseru kepadanya. Meskipun Tuhan murka, ia tetap membuka jalan bagi umat untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yeremia mengajak mereka untuk berdoa, menangis, dan mencurahkan hati di hadapan Tuhan. Harapan dalam kesedihan. Kitab Ratapan penuh dengan penderitaan, tetapi juga mengajarkan bahwa Tuhan tetap mendengar seruan umatnya. Kesimpulan Ratapan 2 mengingatkan kita untuk pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan dampak serius dari dosa. Namun di tengah penderitaan ada panggilan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan bertobat. Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.